tadi Bapak kutip terakhir itu tidak cocok dengan penjahat yang di kayu salib, Pak. Eh, Kalau menurut Pak, saya, sebentar. Saya baca Standar, dulu aja, Pak. standar penglihatan saya untuk nih. mengatakan tidak cocok, Pak, pakai standarnya siapa? Hermeneutiknya siapa? Begini, yang saya pahami, Ya, penjahat ya, itu, jadi ya Bapak tidak begini. bisa langsung bilang saya seperti itu karena standar hermeneutiknya mana Ini kan menurut untuk saya, mengatakan bahwa ya Oh, menurut hati-hati Bapak. dengan ad hominem seperti ini, Pak. Hati-hati karena standar hermeneutiknya siapa untuk mengatakan tidak cocok. ya makanya tadi kan saya bilang saya pribadi, pemahaman pribadi. Sekarang saya mau ungkapkan kepada Oh, Bapak. berarti ad hominem. Berarti kalau datang ke sini untuk pemahaman pribadi, semua orang sini bisa berpikir, Pak, kalau gitu. Ya, sekarang izinkan saya untuk berargumentasi, toh. Ah, Sekarang. ayat yang Silakan. Bapak kutip tadi, Boleh tanggapi Bapak. yang mau disamakan ke Pak, penjahat yang di kayu salib Saya itu tanya tidak Pak, cocok. penjahat di kayu salib itu menegur itu perbuatan atau tidak? Ya, maksud saya lebih bahas yang Ya, ayat Bapak yang jawab tadi dulu. dulu nih. Menegur itu perbuatan atau bukan? Beda orang, Jawab dulu Pak, jangan katakan beda. Kalau beda kenapa? bedanya begini, dia Pak. Jadi ambil alih sedikit ya, Ya. saya ambil sesuatu. Pak, menegur itu perbuatan atau tidak? Saya tanya. dia bukan menegur, dia sedang Loh, sadar bahwa dirinya Baca orang lagi berdosa. Paman Deu. Paman Deu, sebentar. Anda mengatakan bukan menegur. Saya baca ya, Pak ya. Saya baca nih, Pak. Ini di Lukas 23 ya, Pak. Saya baca. Ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Menghujat ya, Pak? Oke. Iya. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saya tanya, menegur itu menggunakan bagian indera mana, Pak? Ya, sekarang Menegur begini menggunakan dulu, yang bagian indera tadi mana? kan pakai Sebentar ayat Pak, itu. sebentar Pak. Bapak Ini jangan kemana-mana lagi. jangan lari dulu. Saya tanya. Maksudnya justru ini lari nih. Menegur, sebentar Pak, sebentar. Menegur itu menggunakan bagian mulut, telinga, mata, kuping atau mana? Mulut. Mulut. Itu perbuatan atau bukan? Menegurnya dalam konteks apa? Dia Jawab menyadarkan. dulu Pak, itu perbuatan atau tidak? Perbuatan dia tidak membuat penjahat itu berbalik. Sebentar. Kenapa Yesus mengatakan nanti akan bersama dia di Firdaus? Karena perbuatan dia menegur orang jahat tadi. Oh, Coba tidak. Paman Deu Menurut dibaca saya di tidak. bagian sebelum Firdaus. Ya, silakan Paman Deu. Sebentar Iya. Pak. Bapak nggak jujur soalnya. Ya, silakan. Oh, kalau jujur mah Tuhan yang nilai itu. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Oke, sebelum itu apa yang dilakukan orang tadi, Paman? Coba dibaca sebelumnya, sebelum kata-kata itu. Sebelum kata-kata itu. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Oke, baik. Orang itu melakukan perbuatan melalui menegur. Oke ya. Itu harus diakui bahwa dari mulutnya dia menegur, bukan dari mulut orang lain. Makanya Ngerti, ada saya, perkataan ngerti saya. seperti ini. Sebentar Pak, Bapak tidak jujur. Maka ada perkataan ini, ya, bisa nanti tuduh-tuduh Paman Deu gini. tolong dicari. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku mengakui dia di depan Bapa. Ya. Mengakui itu melalui apa? Nih,
melalui mulut. Lalu kemudian Pak Mandeu baca 1 Yohanes 5 ayat 15. Kata menegur juga ada di situ. Silakan Pak Mandeu. Mari kita lihat, atau menegur itu apakah perbuatan atau hanya omon-omon? Silakan Pak Mandeu. 1 Yohanes 5 ayat 15. ayat 15. Ya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalimat ayat berikutnya, jika saudaramu, Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, oke, yaitu baik. mereka yang berbuat Ya, dosa. Ya, Baik. Jadi, kalau dikatakan orang yang di atas salib itu tidak berbuat apa-apa, itu adalah omong kosong. Oh, saya Karena tidak bicara begitu. menegur itu adalah perbuatan. Itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus Ya. ketika di bagian selanjutnya dia mengatakan, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ya. Jadi kalau dikatakan dia tidak berbuat apa-apa, dia hanya beriman, itu penyangkalan terhadap isi Alkitab itu sendiri. ya, saya bacakan Matius 10 ayat 32. Ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Oke, tadi orang yang di atas salib itu mengaku Yesus seorang penyamun atau seorang benar, Pak Mandeu? Orang benar dan menyatakan raja Seorang lagi. benar. Oke, ya. Menegur bukan perbuatan. Aduh, berarti mulut siapa Siapa dong yang bilang? ngomong? Siapa yang bilang? Anda yang Siapa bilang yang kan? bilang? Tadi Anda mengatakan yang disalib tidak berbuat apa-apa. Saya tidak bilang begitu. Tidak bilang apa? Coba diulang omongannya. Coba. Nah, makanya dengarkan dulu kalau orang Iya, bicara. diulang. Saya dengarkan dari tadi kok. Ada di Iya. atas dari tadi. Yang diakui perbuatan baik dia itu pertobatan. Di mana Dia kalimat tidak pertobatan sempat di situ, saya tanya? Di mana Ah, kalimat kata pertobatan di situ? Silakan Dia dibaca. mengakui. Baca tadi kalimat Pak, terakhir. jangan dibuat sesuatu yang tidak ada dalam teks, Pak. Saya tanya Udah, teks. tidak usah menuduh-menuduh kalau Enggak, bicara. teksnya tidak mana usah yang mengatakan di menuduh-menuduh. situ akhirnya orang itu bertobat? Mana? Dia mengakui bahwa dia orang Mana berdosa. kalimat bertobat? Saya tanya kalimatnya, Pak. Jangan putar-putar. Saya tanya. Bertobat Ya, bagaimana di mana? maksudnya? Kalimatnya di mana? Tadi dibaca berkali-kali. Anda mendengar nggak kata bertobat di situ? Bapak mengerti arti bertobat dalam menerima Loh, Injil nggak? saya tanya di ayatnya mana, Pak? Saya tidak tanya arti bertobat, saya tanya di ayatnya mana. Ada nggak saya tanya? Anda jujur, ada nggak di ayatnya kata bertobat? Bertobat dari hal apa nih maksudnya? Ada nggak di ayatnya? Itu yang saya tanya. Jawab dulu. Ya, sekarang saya tanya, dia berbuat baik ada nggak ayatnya? Di mana di situ dikatakan berbuat baik itu bertobat? Di mana? Di mana ayatnya? Ya Di sekarang mana saya tanya. ayatnya? Saya tanya ayat. Ya sekarang saya tanya balik. Loh, Penjahat di itu situ nggak berbuat baiknya di baik, mana? nggak ada kata bertobat. Kan Ya, sudah berbuat jelas, baik pun hanya nggak ada ngotot di situ. aja. Bapak itu hanya ngotot aja. Ya Bapak berbuat baik hanya gimana ngotot. kata-katanya berbuat baik? Oke. Hanya ngotot. Oke, yes. Kata bertobatnya mana, Pak? Saya tanya. Ya sekarang berbuat baiknya di mana Di kata-katanya? mana? Loh, Menegur, ada di Pak. situ. Menegur, Pak. Yang Menegur, Pak. menegur tadi, Jika mengoreksi saudaramu tadi. berdosa, tegurlah dia. Kamu tahu nggak itu kalimat itu? Oh tidak, membuat saudaramu tidak, berbalik. tidak. Dia menegur nggak saudaranya yang berdosa? Saya tanya tadi. Sebentar, membuat dia berbalik. Membuat itu sebuah perbuatan. Membuat dia berbalik. Dia Membuat jahat itu tidak membuat berbalik. Itu Membuat kan sudah perbuatan atau perbuatan. apa? Sudah kata membuat. Pak Josias menggunakan kata membuat. Membuat itu perbuatan? Penjahat itu tidak membuat. Tidak. Pak Josi harus mempertanggungjawabkan kata Tidak membuat. membuat berbalik. Yang diakui Tuhan Yesus itu. Aduh, nggak jujur orang ini. Oke, langsung. Oke. tidak. Putar-putar isi kitab suci. Oke. Yang kedua. Pak Josias, nanti kalau orang selamatkan kita harus menghadap takhta pengadilan ya Pak Josias. Untuk mengkonfirmasi bahwa Pak Josias selamat atau tidak, harus menghadap takhta pengadilan atau tidak? Kalau Anda orang percaya. Tidak. betul orang Menurut percaya. kitab suci,
bahwa kita Ya. semua akan menghadap takhta pengadilan Allah Oh iya, atau tidak? iya, Oh. tata pengadilan ya. Dan bagaimana kita dihakimi di takhta pengadilan Allah? Iya, kalau orang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus, dia dihakimi bukan untuk dihukum. Mana ayatnya? Tetapi dihakimi menurut apa, Pak? Semua kita. Mas purgatori lagi. Ya menurut perbuatannya. Ya. Berarti bukan menurut imannya lagi ya, Pak? Ya, coba ayatnya Pak, kita ingin tahu. Silakan Pak. Oke. Saya sudah bersama Bapak. Yang sudah percaya tidak dihakimi, tidak perlu dihakimi. Tapi Pak tadi bilang harus menghadap takhta pengadilan Allah. Artinya harus dihakimi. Kalau semua orang harus menghadap takhta pengadilan Allah, berarti kita semua harus dihakimi, kan, Pak? Iya, tapi dalam pengertian, kalau orang sudah mendapatkan hidup kekal, bukan untuk dimasukkan ke neraka, maksud saya begitu. Ayatnya di Mana ayatnya, Pak? Mana Ayatnya di ayatnya? mana Pak? Tolong ayatnya di mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Aduh. Kasih ya? Ada bicara Kasih. penghakiman Pak. Itu ayat Kasih. bukan bercanda Kasih itu. Allah. Tidak ada penghakiman Oke. di situ Pak. Tidak ada yang membahas penghakiman di situ. Pak, saya bantu Bapak. Paman Deu tolong baca Matius 25 ayat 31 sampai 46 Paman. Tapi terutama di ayat ketika terjadi penghakiman ada dua kubu di situ. Yang bilang, kapan kami melihat engkau telanjang? Itu ayat, sebentar. Pak, diminta ayat gak ada ayatnya. Ngarang sendiri. Banyak ayatnya. Iya, berikan ayatnya Pak. Iya, cuma kan lama cari di sini. Loh, sebutin aja nih. Pak. Sebutin. Sebut Di sini aja, ada Pak. lektor, Pak. Matius 25 Paman Deu. Saya 25 berikan ayat. bukti ke dia bahwa dihakimi semua manusia. 31 sampai 46 nggak apa-apa dibaca saja Pak. Oke, saya baca Saya ya. aja yang baca. Kasihan Paman Deu ya. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Oke, Paman Deu, stop dulu. Di situ semua bangsa atau hanya sebagian? Semua. Semua bangsa. Nah, lanjut Paman. Ya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Amin. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sampai di situ dulu saudara. Amin. Haleluya. Sekarang saya tanya. Ya. Di situ adakah tadi dikatakan bukan semua bangsa? Yosias? Semua bangsa tuh, semua manusia. Semua bangsa. Bapak Semua tadi manusia mengatakan, sebentar, saya garis bawahi omongan Bapak. Bapak tadi mengatakan ada sebagian yang tidak melalui penghakiman, betul?
Kok tidak melalui maksudnya tidak dihukum? Loh, Bagaimana? tidak dihukum gimana, Pak? Ya dihakiminya itu Bapak mengatakan diperhitungkan. tidak perlu perbuatan untuk selamat. Itu tadi yang ditanya apa, Pak? Ya, Melakukan apa tadi, Pak? Coba ingat-ingat nggak Bapak tadi melakukan Ya. apa orang-orang itu? ya. Sekarang saya izin jelaskan ya. Maksud saya nih, maksud saya Hmm. perbuatan saya tidak membuat saya masuk surga. Loh, itu tadi ayatnya jelas itu, Pak. Ya, maksud saya Ya, belum saya habis tanya. bicara Kalau nih. Kalau perbuatan tidak menyelamatkan, kenapa di penghakiman terakhir ini ditanya, Pak? Saya tanya. Ya, begini. Ya, Bapak jawab dulu. Kenapa di sini Tuhan bukan bertanya mengenai iman, tapi bertanya mengenai apa yang kamu lakukan kepada saudara yang paling hina? Kalau tidak ada andil pada keselamatan, kenapa di penghakiman terakhir ini ditanya? Pak, itu perbuatan yang Tuhan Yesus bilang ketika aku haus, ketika aku telanjang, toh itu perbuatan itu hasil dari percayanya kepada Yesus. Pak, ada orang tidak percaya melakukan perbuatan baik nggak, Pak? Ya, Ada orang tidak percaya melakukan perbuatan baik nggak, Pak? ada. Ada. Nah, kalau Bapak mengatakan perbuatan baik itu sudah pasti gambaran kepercayaan, berarti orang ateis juga adalah percaya. Konsekuensi omongan Bapak. Pak, sekarang begini ya. Jadi tidak bisa Bapak mengatakan melakukan perbuatan baik itu gambaran orang percaya. Karena orang ateis pun bisa melakukan perbuatan baik. Nah, yang bicara perbuatan baik kan Bapak. Saya kan Loh, bicaranya itu tadi percaya. ayatnya. Bukan saya. Coba Pak Mandeu baca lagi apa? Apa saja yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina? Melakukan untuk siapa, Pak? Kalau kita melakukan untuk saudara yang paling hina, Pak? Melakukan untuk Tuhan Yesus. Nah, katanya nggak perlu perbuatan supaya selamat. Gimana sih, Pak? Nah, tadi kan saya bilang percaya dulu. Percaya kepada Tuhan Yesus, baru nanti perbuatan itu menghasilkan dari situ. Apa yang Tuhan Yesus Di mana, bilang. Pak? Di mana itu ayatnya, Pak? Lah, sekarang Pakai begini. ayat, Pak. Pakai ayat. Sekarang gini, Bapak percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai ayat, Pak. Saya Sekarang pakai saya ayat. tanya Anda dulu. pakai ayat. Sekarang saya tanya dulu. Pak, Ya, percaya ayatnya nggak mana, sama Pak? Tuhan Ayatnya. Yesus? Pak, percaya nggak Saya sama Tuhan Yesus? gunakan ayat, Bapak. Pak, juga ayatnya, pakai Pak. ayat. Maksudnya? Kalau Judas, Bapak ngomong begitu, Judas juga percaya, Pak. Judas 3,5 tahun, Pak. Setan juga Bersama percaya. Yesus, Tolong Pak. baca, Paman. Yakobus 2 ayat Orang percaya 19, di 20, dalam silakan. itu pasti, Sebentar, pasti Pak. Bapak kalau hanya mudah percaya, setan pun percaya, Pak. Silakan, Paman. Oke, kita ngomong percaya ya. Yakobus 2, Paman. Ya, Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Oke. Bapak tadi mengatakan asal percaya itu selamat. Berarti setan juga selamat itu, Pak. Kalau Bapak mengatakan keselamatan cukup dengan percaya. Karena nanti Pak Mandeu tolong buka 1 Korintus 13. Ya, 1 Korintus 13. Terutama di ayat 1, 2, 3. Sekalipun memiliki iman Ya. untuk memindahkan gunung, Ya, tidak ada artinya tanpa kasih. Silakan, Paman. ya. Sekalipun aku Iya, ditahan dulu ya Yoshinoya ya. Oke. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke, di bagian terakhir, Paman, yang paling besar di antaranya apa, Paman? Di ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke. Ya, jadi iman tanpa kasih
iman tanpa perbuatan itu mati, Pak. Oh tidak. Ya, saya tidak bilang iman tanpa Loh, kasih. tadi Bapak Tidak menolak bilang. tentang penghakiman terakhir itu maksudnya apa, Pak? Tadi kan saya sudah bilang, maksudnya penghakiman orang yang sungguh percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan apa yang dikatakan Tuhannya. Sekarang saya Tetapi tanya, Pak, perbuatan apakah itu, semua orang Kristen itu tidak ada orang di penjara orang Kristen? Saya tanya. gimana maksudnya? Di penjara Cipinang, apakah tidak ada orang Kristen, Pak? Oh, orang Kristen Kan bisa Bapak ada. bilang orang Kristen itu pasti tidak berbuat dosa kalau dia sudah percaya, itu kan? Siapa yang bilang tidak berbuat dosa? Loh, aduh. Coba putar rekaman Gimana saya. sih? Saya tidak bilang Bapak itu kalau Tapi ngomong, begini. Pak, Tadi Bapak itu Bapak kalau bilang ngomong, kalau percaya itu disaring otomatis dulu, Pak. katanya. disaring dulu, Pak. Bapak bilang tadi itu otomatis mengatakan- kalau sudah beriman sudah berbuat baik kata Bapak tadi kan. Bapak bilang, Iya, kalau betul, sudah Pak. beriman, sudah pasti berbuat baik. Maka saya tanya di Cipinang, itu ada orang Kristen nggak di penjara? Orang beragama Ada. Kristen. Ya. Kalau Protestan Pak banyak Pak. Berarti Bapak tidak bisa Katolik juga mengatakan banyak, kalau Pak. sudah beriman tidak berbuat dosa lagi. Ngawur itu. Sekarang begini, saya Gimana? tidak bilang tidak berbuat dosa. Bapak, Dari Bapak, tadi kok bisa begini. berbuat dosa sih? Bapak, begini aku kasih contoh. Gimana dengan pendeta yang perkosa anak sopir itu? Apakah dia tidak beriman, Pak? Pendeta yang perkosa anak sopirnya di Blitar itu, apakah dia tidak beriman? Menurut Bapak? Selamat malam teman-teman, boleh gabung? Bisa sabar gak Yoshinoya? Tahan dulu Yoshinoya. Kalau nggak turun aja nggak apa-apa. Oh iya, oke. Bapak mau mengatakan pendetanya tidak beriman, Bapak Yosias. Ini Ibu, Berani nggak mengakui pendetanya tidak beriman, Dari Bapak? tadi sekarang begini, omongan Bapak, saya bilang nih ya, iman Pak itu Josias. kita Jawab beriman. dulu. Iya, ini saya mau jawab. Dulu. Ini Pak saya Josias. jawab. Jawab dulu menurut Bapak. Dari Menurut tadi, pendeta Bapak itu blunder, itu Pak. beriman tidak? Blundernya di mana? Saya tidak Loh, bilang Bapak berbuat bilang kalau dosa. sudah beriman pasti melakukan apa yang diajarkan Yesus, betul? Iya, Sekarang saya tanya, orang yang beriman kepada Yesus ada nggak di penjara Cipinang, Pak? bisa ada. Bisa ada. Loh, katanya kalau sudah beriman nggak berdosa lagi, gimana sih? Lah, siapa yang bilang nggak berdosa lagi? Anda. Lah, tidak. Turunin aja lah, nggak jelas orang ini. Nah, ini kan Aduh, orang Putar sana ini. pun. Hanya modal, Dia mohon bilang maaf, otomatis Yosi kalau sebentar, sudah Yosi beriman. sebentar. Tunggu sebentar. Saya garis bawahi dulu. Orang ini modalnya muter-muter doang. Omongannya sendiri dia lupa. Dia lupa konsekuensi dari omongannya. Ya, dan kita menggunakan beberapa ayat, beberapa dasar kitab suci, dia hanya ngomong doang. Kita minta mana ayatnya? Justru kalau modalnya percaya saja,